Shalom, selamat pagi sahabat geni terkasih. Salam jumpa kembali dengan saya Susan dari komunitas Gracia Bali. Renungan pagi hari ini, tanggal 15 Mei 2021, hari Sabtu, diambil dari Injil Yohanes bab 16 ayat 23b sama dengan 28. Perikop bacaan hari ini berjudul Duka Cita yang Mendahului Kemenangan. Saudaraku, pada perikop ini, bacaan ini kita lihat bahwa Yesus sedang mempersiapkan murid-muridnya ketika dia sebentar lagi akan meninggalkan mereka. Yesus mengatakan, memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa sesaat lagi mereka tidak akan melihat dia secara fisik, karena sebentar lagi Yesus akan kembali kepada Bapanya. Kita bisa lihat dalam ayat yang mengatakan, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Jadi saudara, kita lihat bahwa Yesus sangat mengasihi murid-muridnya. Yesus mempersiapkan murid-muridnya ketika ia akan meninggalkan mereka, yaitu dengan memberikan janji akan memberikan Roh Kudus kepada para rasul sebagai penghibur kepada mereka. Dan juga Yesus memberikan perjamuan terakhir untuk mengenangkan dia dan untuk menjamin, membuktikan bahwa Yesus selalu bersama dengan mereka melalui tubuh dan darahnya di dalam Ekaristi. Dan saat ini Yesus juga memberikan jaminan, memberikan kepastian kepada murid-muridnya, meskipun ia tidak akan bersama mereka lagi secara fisik seperti selama ini, tetapi Yesus menjamin bahwa apapun yang mereka minta kepada Bapa di dalam namanya, Bapanya akan mendengarkan. Bapanya akan mendengarkan permohonan-permohonan mereka. Saudara, bisa kita bayangkan bagaimana cinta kasih Tuhan kepada murid-muridnya, kepada kita, anak-anaknya. Meskipun Yesus tidak ada secara fisik bersama mereka, tapi Yesus telah menjanjikan segala hal yang menjamin bahwa dia tetap menyertai murid-muridnya. Bahkan ketika Hari Raya Pentakosta, kita sebentar lagi juga akan merayakan Hari Pentakosta, kita lihat bahwa Yesus benar-benar memenuhi janjinya untuk memberikan roh penghibur kepada mereka. Dan ketika murid-murid itu menerima Pentakosta, menerima Roh Kudusnya, murid-murid itu kembali bersemangat untuk mewartakan Injil, mempunyai keberanian untuk mewartakan Injil. Saudara, kita lihat bahwa di dalam kitab-kitab Injil, ketika Yesus bersama murid-muridnya, Yesus adalah tempat murid-muridnya mengadu, tempat murid-muridnya mencurahkan kesulitannya. Bagaimana mereka tidak mendapat ikan meskipun sudah semalaman ada di perahu, ya kan? Kemudian mereka melihat begitu banyak orang mengikuti Yesus tapi tidak ada makanan. Kemudian kita juga melihat orang yang berteriak-teriak, si Bartimeus minta disembuhkan dan Yesus menyembuhkannya. Juga bagaimana kita lihat bahwa seorang perempuan yang sudah belasan tahun menderita pendarahan, dia memohon kepada Tuhan, kepada Yesus untuk menyembuhkan, dan Yesus menyembuhkannya. Oleh karena itu, Yesus kita lihat, dia memikirkan ketika tidak ada lagi dia berada dan murid-murid tidak bisa lagi meminta kepadanya. Dia menjamin dengan mengatakan bahwa apapun yang kamu minta di dalam namaku, Bapakku di surga akan mendengarkan. Jadi saudara, kita pun boleh berpegang pada ayat ini, pada sabda Tuhan, pada janji Kristus, bahwa permohonan-permohonan kita kepada Bapa di surga, kita satukan di dalam nama Yesus, maka Bapa kita di surga akan mendengarkan permohonan-permohonan kita. Oleh sebab itu kita juga bisa percaya bahwa ketika kita juga mengikuti doa maupun dalam perayaan Ekaristi, selalu doa-doa itu ditutup dengan kalimat melalui perantaraan Kristus, Juru Selamat, Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan dan pengantara kami. Itu
kita bisa tahu, kita bisa yakin sekarang bahwa itulah yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya pada Injil hari ini. Saudara, kita melihat di beberapa ayat yang bisa kita baca di dalam kitab suci yang menunjukkan bahwa kepercayaan kita bahwa Allah Tritunggal, Yesus adalah satu, Roh Kudusnya yang diutus kepada kita adalah Rohnya sendiri. Itu kita bisa lihat misalnya saudara, kita baca di Yohanes bab 10 ayat 30. Di sana dikatakan Yesus dan Bapa adalah satu. Juga kita lihat bahwa di Yohanes 10 ayat 38 dikatakan bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Dikatakan pula di Yohanes 14 ayat 22 dan 21, aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Betapa Injil ini, ayat ini meyakinkan kita bahwa Yesus Bapa ada di dalam aku, di dalam Yesus, dan kita ada di dalam Yesus, maka Yesus pun ada di dalam kita. Jadi saudara, Yesus adalah jaminan dari hidup kita. Nama Yesus adalah jaminan bagi doa-doa kita sampai kepada Bapa. Oleh karena itu, saudara, janganlah ragu, janganlah merasa bahwa doa-doamu tidak sampai kepada Bapa. Melalui nama Yesus, percayalah, doa kita didengarkan oleh Tuhan. Perkara doa kita dikabulkan atau tidak, itu adalah kuasa Tuhan, bukan kuasa kita. Tetapi kita harus percaya bahwa doa kita di dalam nama Yesus benar-benar didengarkan oleh Bapa kita. Amin. Mari kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang terkasih, puji syukur dan terima kasih Tuhan. Engkau telah memberikan Yesus anak-Mu kepada kami sebagai juru selamat, sebagai pengantara kami. Kami percaya Bapa, di dalam nama Yesus, apapun yang kami sampaikan di dalam doa-doa kami, baik ucapan syukur maupun permohonan-permohonan kami, Engkau telah mendengarkannya. Dan kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu melalui Yesus Kristus senantiasa ada di dalam hidup kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra